Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan mengadakan praktikum untuk menentukan reaksi endotermik. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai reaksi eksotermik. Ada yang masih ingat? Reaksi eksotermik itu melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi endotermik, yaitu pelepasan kalor, penerimaan kalor dari lingkungan ke sistem. Baik, untuk tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui perbedaan waktu yang digunakan pada reaksi endotermik berdasarkan hasil percobaan yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada dua kelompok, perwakilannya dari setiap kelompok ada siapa? Mbak Waki ya, sama Mbak Ines. Oke. Boleh ikut di sini. Jadi untuk alat bahan di sini dari LKPD yang sudah tersedia sudah ada dasar teorinya, bisa dibaca ya. Reaksi kimia itu bisa disertai dengan perubahan kalor yang ditandai oleh perubahan suhu lingkungan akibat interaksi antara sistem dan lingkungan. Berdasarkan arah perpindahan kalornya, reaksi endotermik merupakan reaksi kimia yang berlangsung dengan menyerap energi panas dari lingkungan ke sistem, sehingga menyebabkan suhu lingkungannya menurun. Energi panas yang diserap digunakan untuk mendukung terjadinya reaksi kimia tersebut. Contoh di kehidupan nyatanya itu ada reaksi fotosintesis. Karena dari fotosintesis itu tumbuhan menyerap energi panas dari lingkungan sehingga dia bisa tumbuhannya itu bisa menjadi tumbuh. Oke. Sini alat bahannya ada apa saja? Gas beker 100 ml sama ada tambahan ya, ini 2. Lalu ada gas ukur 50 ml. Iya, sebentar. Gas ukur 50 ml 2. Lalu batang pengaduk 2. Termometer 2 ya. Oke. Lalu untuk bahannya ada larutan HCl 0,5 m. Lalu ada HCl 1 m. Lalu untuk larutan NaHCO3 atau larutan soda kuahnya kita buat dulu ya nanti ya. Sebanyak 0,5 m dari soda kuah ini. Nah, pertama-tama langkahnya itu apa? Sebelum itu kita buat dulu ya larutan NaHCO3-nya dulu dari soda kuah ini. Bisa minta tolong Mbak Ines sama Mbak Oki. Mungkin sekitar ya, pakai sendok pengaduk. Berapa, Bu? Sampai sini ya? Ya. Sudah, Bu. Oke, terus ditambahkan aquades. Aquadesnya mungkin 20 ml. 20 ml. Ya. Nah, lagi aduk. Kita buat nanti buat 2 kali ya, jadi itu yang 1, ini 2. Oke, nanti itu ada sekitar 10 atau 20, maaf 20 ya. Nah, nanti 10 dituangkan ke sini, ada gelas ukur 10 ml juga ya. Dituangkan NaHCO3 sebanyak 10 ml. Nanti bisa dibantu pakai pipet tetes ini. Bisa dibantu Mbak Ines? Kalau ininya kurang tepat, bisa di ini. Oke. Udah, lalu dimasukkan ke gelas beker yang 100 ml. Lebih besar ya, itu bisa. Nah, dimasukkan lalu diukur suhu awalnya berapa.
Suhu awal NaCl3-nya berapa? Mungkin bisa ini karena sedikit ya, bisa dinaikkan Di 25 Bu. 25. Nah, tadi sudah membawa pulpen, bisa ditulis di pertamanya suhu awalnya sebagai suhu awal 25. Nah, lalu selanjutnya ukur volume larutan HCl 0,55 sebanyak 10 ml HCl 0,5. Nah, ini dimasukkan ke, ini tadi karena sudah bekas NaCl3 ya, ganti ke ini 10 ml. Mungkin bisa pakai ini yang masih bersih ya, gelas bekernya. Oke, tuang skupnya, lalu tuang ke sini 10 ml. Tadi yang ini Ya. HCl-nya ya? NaCO3-nya. Oke. Nah, di sini sudah. Oke, pas ya. Sebelum dituang disiapkan dulu stopwatch-nya. Ini Ibu bantu ya, ada yang menuang. Jadi ini ada yang mengukur suhunya. Ibu bantu stopwatch-nya. Oke, Dek Paki bisa bantu menuangkan HCl-nya ke NaCO3. Semuanya Bu. Iya, semuanya. Dua, tiga. Oke, ini sambil diaduk juga. Aduk. Oke, tadi suhunya dari 25 ya menjadi berapa? Turun Bu. Turun. Iya. Oke. Di 21. Di 21. Oke, berarti setelah diberikan HCl 0,5 M itu jadi 21 M. Untuk waktunya itu 20. 15. Sama 15 detik itu jadi 21 derajat. Nah, tadi suhu 25 menjadi 21 berarti delta T-nya berapa? Ini Dari ya 4 dikurang derajat. 4 derajat. Oke. Ini karena sudah. Selanjutnya lanjut ke percobaan 2. Tadi ini HCl. Oke. Yang ini ya NaCO3-nya. Masih ada 10 ml. Kita tuangin ke gelas beker yang masih bersih. Sebentar. Tuangkan ke gelas beker yang masih bersih. Yang ini NaCO3-nya 10 ml. Jadi yang ini ya, bekas ini. Kurang berarti buat lagi. Hop. Diaduk. Udah. Lalu dilanjutkan masuk ke gelas ukurnya sampai 10. Kalau susah bisa dipakai pipet tetesnya. Dikit lagi, aman? Udah. Oke. Nah, lalu dituangkan ke gelas beker. Siapa? Oke. Lalu diukur suhunya. Ini tadi termometernya. Nah, ini baru aja.
Pembuangannya berapa? Sama Bu, di 25. Sama 25. Oke. Selanjutnya membuat, kalau tadi pakai HCl 0,5, kali ini pakai 1 M sebanyak 10 mili. Tadi ini yang bekas ini ya, buang dulu. Oke. Nah, ini dituangkan ke sini dulu. Hop, nggak usah terlalu banyak. Lalu ini bisa pakai yang ini aja. Sebenarnya 10 mili. Pokoknya perbandingannya sama seperti dari 10 sama 10 ya. Kalau susah bisa pakai pipet dites. Nah, kemudian dicampurkan ke ini lagi. Ini Iya benar. dicampurkan, siapkan Kayak tadi ya, Bu? Iya, kayak tadi. Ini yang limbahnya. Oke, siap. 1, 2. Suhunya diaduk. Ini berapa? Bentar, Bu. Turun juga, Bu. Turun juga jadi berapa? Ini 20, Bu. 20, beda 1 ini ya. Oke. Kali ini waktunya di 17 detik. 20, 17 detik. Berarti delta T-nya berapa? 5. 5. Nah, oke. Oke, kita coba skemanya nanti jangan lupa dikerjakan ya. Sekarang kita coba ke pertanyaannya. Bagaimana perubahan suhu sebelum dan sesudah reaksi pada percobaan 1? Tadi itu kan berarti suhu awalnya 25. Terus dia turun 4 derajat selama 15 detik tuh. Jadi ditulis Suhu turun suhu turun dari 25. dari 25 jadi 1 sama 15 detik. Dengan waktu 15 detik. Ya, yang selanjutnya perubahannya dari berapa? 25. Bagaimana perubahan suhu sebelum dan sesudah reaksi pada percobaan 2? Suhu turun juga Juga turun. dari 25 ke 20. Oke. Eh, 17 detik. Oke. Nah, selanjutnya. Oke. Mengapa waktu reaksi antara natrium bikarbonat dan asam HCl dapat berbeda? Jadi karena ini ya karena konsentrasinya tadi HCl-nya 0,5 M sama 1 M berbeda kan, lebih gede yang 1 M, sehingga dia waktunya itu berpengaruh sama ini. Tadi sebenarnya ini bukan 17 tadi saya jat sama 15. Itu tapi suhunya lebih turun lagi karena dia konsentrasinya lebih besar. Oke. Nah, rumus kimianya, reaksi kimia yaitu tadi ada NaHCO3 ya. Terus ditambah HCl menjadi Na2
HCl plus H2O dan CO2. Oke, kesimpulannya yaitu hari ini setelah melakukan percobaan kita bisa mengetahui pada reaksi endotermik itu dari suhunya itu dari lingkungan, dari menyerap lingkungan ke lingkungan ke sistem itu jadinya suhu yang di percobaan jadinya turun. Tuh, oke, sekiranya sudah paham mungkin sudah. Untuk yang belum dikerjakan bisa dilanjutkan di rumah ya. Oke. Boleh kembali ke tempat duduknya. Baik, pada pertemuan kali ini sudah cukup. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.